Selamat pagi saudari-saudariku, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang merupakan sarapan rohani bagi kita setiap hari yang menguatkan kita. Hari ini kita akan melihat seorang tokoh yang bernama Kaleb. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24 saya bacakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, kita tahu tokoh Kaleb ini dia bersama Yosua, bersama ke-10 pengintai, jadi 12 pengintai termasuk Yosua dan Kaleb. Mereka mengintai ke tempat Kanaan, dan di sana hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan berita yang sejujurnya, dan dia tidak mempengaruhi bangsa Israel untuk menjadi takut. Dia tetap maju, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan memberi kemenangan buat bangsa Israel. Dan saudara, kalau kita lihat setiap ada kata-kata nama Kaleb, saudara, di sana disebutkan di Alkitab kecuali Kaleb. Ada kata kecuali, saudara ya. Jadi kecuali Kaleb, kecuali Kaleb, kecuali Kaleb. Mengapa dikatakan kecuali Kaleb, saudara? Di Alkitab juga disebutkan kata sepenuh hati. Ya. Dalam Bilangan 32 ayat 11, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dikatakan lagi di sini sepenuh hatinya. Jadi Kaleb ini menerima pengecualian dari Allah. Oleh karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Berikutnya di dalam Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-34, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri itu. Saudara, kita tahu Kaleb ini dia mendapatkan janji Tuhan, dan yang dia dapatkan yaitu daerah Hebron, saudara. Karena apa? Karena Kaleb ini mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Dia benar-benar melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Jadi sepenuh hati itu adalah hal yang besar bagi Allah, bagi Tuhan. Jadi setiap namanya Kaleb itu disebut di Alkitab, alasannya juga disebutkan di sana. Alasannya apa? Alasannya karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi kalau berkali-kali Tuhan bicara seperti itu,
Berarti hal yang serius yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, saudara. Dan kita mau lihat lagi, tidak berhenti di sana saja, di dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, dikatakan waktu itu Musa bersumpah. Jadi tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Dan bukan kepadamu saja, bukan kepada Kaleb saja, tetapi kepada anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kemas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi sampai pada saatnya dia akan mendapatkan Hebron, Kaleb ini dikatakan tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Tetap, ya, jadi dia tetap tidak mundur, tidak berubah. Jadi sepenuh hati ini adalah hal yang besar bagi Allah. Bukan soal keuangan, bukan soal tenaga, bukan soal kepandaian, kemampuan, tetapi yang Tuhan mau yaitu sepenuh hati. Saudara, yang Tuhan mau buat kehidupan rohani kita saat-saat ini, yaitu sepenuh hati. Apa maksudnya sepenuh hati, saudara? Sepenuh hati ikut Tuhan ini apa maksudnya? Saudara, waktu kita ikut Tuhan setiap hari, hati kita harus penuh. Penuh dengan apa, saudara? Penuh dengan percaya kepada Tuhan. Penuh dengan firman Tuhan. Dan juga dengan segala hal yang kita hadapi, itu tidak membuat kita goyah, tidak membuat kita ragu. Jadi percaya kita harus penuh. Perbuatan kita, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan harus penuh. Tidak setengah-setengah, saudara, tidak separuh-separuh. Banyak orang yang mengikuti Tuhan, tapi hatinya tidak penuh, saudara ya. Mungkin ada maunya karena, saya ingin diberkati, saya ingin dikasih kesehatan, saya ingin ditolong Tuhan. Bukan itu, saudara, tetapi sepenuh hati. Sepenuh hati dalam keadaan berat, dalam keadaan mempunyai masalah, tetap yakin kita bersama-sama Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu hidup ini berat dan tidak mudah. Kalau hati kita tidak penuh dengan Tuhan, kita akan kecewa, saudara. Seperti bangsa Israel, ya, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka sering menggerutu, mereka sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Tetapi yang masuk hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Karena apa? Karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, kita mau dengan sepenuh hati. Apapun yang saya alami, saya tetap sepenuh hati ikut Tuhan. Saya tetap 100% percaya kepada Tuhan. Saya 100% mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan siapa-siapa. Contoh lain
saudara, di dalam firman Tuhan yang dengan sepenuh hati ikut Tuhan adalah Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Di sana dikatakan di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apapun yang terjadi, Sadrak, Mesak, Abednego tetap tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja, tetapi dia tetap berpegang teguh untuk menyembah kepada Tuhan, saudara. Dan mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, kita dengan sepenuh hati mengikut Dia. Sepenuh hati berarti benar-benar mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan yang memelihara dan terus memberkati. Tidak ada lagi keraguan di dalam kita mengikut Tuhan, saudara. Dan juga sepenuh hati untuk Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesukaan kita. Kita bukan menyukai dunia, tetapi satu-satunya kesukaan kita yaitu Tuhan. Itulah mengikut Tuhan dengan segenap hati. Biarlah pagi hari ini pun, apapun masalah kita, apa yang saudara hadapi, kesulitan apapun juga, kita punya hati yang penuh untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak goyah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita akan mendapat upah kita besar di surga, dan saudara akan bersuka cita. Saudara mengalami hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan untuk saudara dan saya, seperti Kaleb yang sudah kita dengar pagi hari ini. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.